Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 401. Willow yang tidak terawat. Mata Ling Han terfokus. Teknik yang digunakan anak muda tadi adalah misterius 3000. Namun, anak muda itu maju ke tingkat bunga mekar. Jadi serangan biasa memiliki kekuatan tertinggi, membunuh 2 di lapisan ke-9 Spiritual Ocean TA secara instan. Karena itu, dari serangan ini saja, bakat anak muda pada 3000 misterius tidak bisa dirasakan sama sekali. Ini juga menunjukkan kekuatan pengguna pedang di jalur pedang. 3000 misterius digerakkan oleh pedang Qi, dan semakin banyak pedang Qi yang dibudidayakan, semakin banyak sinar cahaya pedang yang ditembakkan dan semakin kuat itu. Di langit, anak muda itu berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, akankah seseorang menjawab pertanyaan saya? Aku akan mengatakan, Perizu seharusnya menuju ke kedalaman hutan. Pertama, untuk mencari rumput es krim merah dingin, dan kedua, dia mungkin bersaing untuk batu keberuntungan surgawi." Seseorang buru-buru berkata dengan suara gemetar. Anak muda itu mengungkapkan senyum dan berkata, "Batu keberuntungan surgawi?" Suan Er hanya di tingkat pedestal spiritual. Menyempurnakan batu keberuntungan surgawi akan sangat bermanfaat baginya ketika dia menerobos ke Flower Blossom Tier di masa depan. Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan, "Ziming, jika aku mendapatkan Heavenly Luckstone dan memberikannya kepada Suan Er, apakah dia akan sangat bahagia?" Ziming mengungkapkan ekspresi iri. Batu keberuntungan surgawi, untuk seniman bela diri di bawah tingkat bunga mekar, itu adalah harta paling berharga. Dia sekarang berada di lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual. Jika dia bisa menggunakan batu keberuntungan surgawi, TSK, namun, dia segera melupakan rasa iri dan berkata dengan hormat, "Perizu pasti akan sangat bahagia." Hahaha, anak muda itu tertawa keras. "Baiklah, kalau begitu aku akan membuat pengecualian dan bermain dengan orang-orang di sini." Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Setiap langkah sama dengan satu pola pedang seperti bunga mekar yang gemilang. Tong Ziming mencibir orang-orang di sekitar dan buru-buru mengikuti. Meskipun dia tidak bisa terbang, kecepatan elit pedestal tier tidak lambat. Dia melewati puncak pohon, mengikuti di belakang anak muda itu. Sampai saat ini, semua orang menghela nafas lega. Banyak orang bahkan jatuh ke tanah, basah kuyup oleh keringat. Namun, tidak semua orang kaget sampai kehilangan keinginan untuk bertarung. Shen Zongcheng menatap tempat di mana anak muda itu menghilang, mengepalkan pedangnya erat-erat dengan tangan kanannya dan mengungkapkan keinginan abadi untuk bertarung. Ling Han juga tidak berbeda karena niat pertempuran di dalam dirinya terbakar. Anak muda itu sebanding dengan Sword Emperor di tahun-tahun itu. Sayangnya, ia fokus pada alkimia di kehidupan sebelumnya dan hanya mengejar peningkatan tingkat seni bela diri, tidak pernah bersaing dengan 6 raja tier surga. Namun, dalam kehidupan ini, penyesalannya bisa dibuat-buat, dan bakat atau pemahaman anak muda itu di jalan pedang sangat mengejutkan, seperti halnya Kaisar Pedang Kedua. Bertentangan untuk menjadi yang terbaik dengan keajaiban seperti itu, Ling Han dipenuhi dengan semangat juang. "Aku tahu siapa orang itu," seseorang tiba-tiba berteriak. "Saya pernah mendengar bahwa seorang elit dari Heaven's Sword Sect melakukan perjalanan ke wilayah utara untuk kesenangan dan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Fairy Zhu, bahkan memiliki niat untuk mengundangnya ke Sekte Pedang Surga. Itulah pria itu, pedang terbaik kedua dunia, Yao Hui Yue." Saat kata-kata itu jatuh, itu langsung menimbulkan teriakan kejutan berulang. Siapa orang ini, yang berani menyatakan dirinya sebagai pedang terbaik dunia kedua? Tidakkah ia takut memakan kata-katanya sendiri? Yao Hui Yue benar-benar kuat sebagai tier bunga mekar di segmen usia ini benar-benar tidak dapat dicapai. Tetapi untuk mengatakan, yang kedua di dunia, ini benar-benar kurang ajar. Ada banyak pengguna pedang di dunia,
dan apakah pengguna tier spiritual infant dan dewa transformasi tier lebih rendah darinya? Dikatakan bahwa Yao Huiyue berpikir untuk mengklaim sebagai pedang pertama di dunia, tetapi untuk menunjukkan rasa hormat kepada senior yang lebih tua dari Sekte Pedang Langit, dia melangkah mundur untuk mengklaim yang kedua. Dunia kedua, itu disebut sederhana, namun, sudah menjadi elit Flower Blossom tier hanya di usia 20-an, yang kedua di dunia ini di segmen usianya harus sepenuhnya layak. Ya Dewa, apakah standar seni bela diri kita sangat berbeda dari standar negara bagian? Semua orang mengatakan bahwa negara bagian tengah adalah tanah suci seni bela diri, tidak salah sama sekali. Semua orang berseru. Mereka sebelumnya terlalu sombong, hanya setelah melihat seorang ahli sejati, seorang jenius, mereka menyadari bahwa dunia jauh lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Namun, dua elit tier pedestal 9 dimusnahkan, sehingga benteng ini tidak lagi aman dan bisa dihancurkan secara instan oleh serangan binatang tier spirit pedestal tier. Karena itu, semua orang pergi dengan caranya masing-masing, baik memanen obat-obatan dan menangkap binatang buas atau pergi ke benteng lainnya. Ling Han juga menuju ke area inti hutan. Dia berseru, berpikir bahwa kemajuan kultivasinya cukup cepat, tetapi ketika dibandingkan dengan Yao Huiyue, kecepatannya mungkin tidak lambat, namun itu tidak bisa dikatakan lebih cepat. Setelah semua, sekte ribuan tahun seperti Heaven Sword Sect, dapatkah kelimpahan sumber daya budidaya mereka dibandingkan dengan kekuatan normal yang dimiliki? Jika mereka fokus pada beberapa murid jenius, maka Yao Huiyue dan kemajuan budidaya ajaib lainnya secara alami tidak akan lebih lambat daripada Ling Han. Namun, setelah menyeberang ke tingkat bunga mekar, obat-obatan roh di atas tingkat ke-6 menyedihkan, sehingga bahkan sekte besar seperti Heaven Sword Sekte akan merasa bahwa mereka miskin, tidak mampu mempercepat membina murid-murid sekte di semua. Ling Han tidak perlu merasa rendah diri. Sudah berapa lama sejak ia mulai berkultivasi? 1 tahun dan sedikit, meroket dari lapisan kedua dari body refining tier ke lapisan keempat dari spiritual ocean tier. Bisakah Yao Huiyue dibandingkan dengan kecepatan kemajuan seperti itu saat itu? Lagi pula, Ling Han tidak pernah perlu khawatir tentang pemahaman tingkat. Namun, sekarang Yao Huiyue, Ao Feng, dan yang lainnya telah muncul, kesulitan mendapatkan rumput es merah dingin dan batu Heavenly Luck telah meningkat sedikit. Ling Han mengelus dagunya. Dua hal ini adalah sesuatu yang dia ingin dapatkan, tetapi dari kelihatannya sekarang, itu dipenuhi dengan kesulitan. Ling Han, Hu Niu tiba-tiba berlari menuju suatu lokasi. Ling Han mengikuti, hanya untuk menemukan bahwa Hu Niu berhenti di samping sebuah pabrik. Tanaman ini berwarna merah murni, seakan terbakar. Ling Han mengikuti, hanya untuk menemukan bahwa Hu Niu berhenti di samping sebuah pabrik. Tanaman ini berwarna merah murni, seakan terbakar. Apa? Rumput matahari berapi-api? Ling Han terkejut, ini benar-benar merupakan kasus pohon willow yang tidak dijaga. Dia datang ke hutan iblis gelap kali ini untuk sesuatu yang lain selain dia, Virisun Grass. Tapi dia benar-benar baru saja menemukannya di sepanjang jalan keberuntungan macam apa ini? Tidak, bukan karena dia beruntung. Tetapi Hu Niu tampaknya memiliki kemampuan untuk menemukan bahan obat. Ini cukup bagus, peluangnya untuk mendapatkan rumput es merah dingin yang crimson sedikit lebih besar. Selama dia mendapatkannya terlebih dahulu dan bersembunyi di dalam menara hitam segera, itu tidak masalah. Pedang mana yang ada di dunia tidak ada yang berhasil. Karena dia menemukannya, maka dia secara alami tidak akan meninggalkannya. Ling Han menggali akar rumput api berapi-api, berencana untuk memindahkannya ke menara hitam. Obat-obatan roh ini harus tumbuh selama 100 tahun untuk berkembang dan memiliki biji. Tetapi di dalam menara hitam, hanya butuh 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh proses. Dengan demikian, memanen 1 rumput api berapi-api berarti bahwa setelah beberapa bulan, obat roh ini akan tumbuh seperti kol putih. Kalau aku benar-benar kembali ke sekte bulan musim dingin, aku bisa melaporkan memenuhi tugasku. Ling Han tersenyum, tetapi segera menegakkan badan, merasakan bahaya yang intens.
Seperti yang diharapkan dari orang yang menghancurkan benteng di Sigust City, suara seorang lelaki tua datang dari belakang. Itu seperti gesekan logam, membuat orang kesakitan sampai-sampai ingin menutup telinga mereka. Ling Han berbalik perlahan, hanya untuk melihat seorang lelaki tua kurus berdiri di belakangnya diam-diam memegang kruk merah dan membungkuk, tampak tua dan goyah. Penatua 9 awan, kan? Dia mengungkapkan senyum. Apakah kamu para pembudidaya bunga mekar memiliki kebiasaan menjadi seperti hantu, muncul di belakang orang lain tanpa suara? Apakah kamu tidak khawatir tentang menakuti mereka? Chapter 402. Penatua 9 awan. Anak muda, kamu punya keberanian nyata. Orang tua itu justru Penatua 9 awan. Dia telah mengejar keberadaan Ling Han dan berlari ke kota ekstrim yang belum lama ini. Namun, dia kemudian menemukan bahwa Ling Han pergi ke hutan setan gelap, jadi dia mengejarnya di sini. Untungnya, dia akhirnya menemukan Ling Han. Hah, wajahmu. Penatua 9 awan menatap Ling Han, dan segera mengungkapkan tatapan marah. Jadi, orang yang menghancurkan rencana besar sekte kita di Fallen Moon Gorge juga kamu. Ling Han bertepuk tangan dan berkata, benar, tapi tidak ada hadiah. Kakek, metode apa yang kalian gunakan untuk menemukanku? Kamu memasuki makam besar dan dinodai oleh roh mati Qi, yang tidak akan hilang dalam waktu setengah tahun. Mereka yang mengolah korps Qi dapat dengan mudah menemukanmu. Gelisah dan baru saja membukanya kembali. Ketika dia melihatnya, Ling Han sudah menjadi prajurit mayat. Jadi dia tentu tidak akan keberatan berbicara sedikit lagi. Tingkat bunga mekar melawan tingkat lautan spiritual. Satu-satunya hasil yang mungkin adalah penaklukan mutlak. Jadi begitu, tiba-tiba Ling Han menyadari, tidak heran Duan Zhengzi selalu bisa mengejar, dan sekarang dia menjadi sasaran monster tua. Serahkan alat roh spasial yang dapat menampung makhluk hidup. Pria tua ini bisa lebih lembut, membiarkanmu mati lebih lengkap. Penatua Nine Cloud berkata dengan acuh tak acuh. Pikiran melintas di benak Ling Han, bagaimana orang tua ini tahu bahwa dia memiliki alat roh spasial yang dapat mengakomodasi makhluk hidup. Dia hanya menggunakannya di depan Duan Zhengzi, dan Duan Zhengzi sudah mati. Mungkinkah? Betapa kejamnya, bahkan mengasah anak buahmu sendiri menjadi prajurit mayat, dia langsung berkata. Gagaga, berkontribusi sedikit untuk sekte bahkan setelah kematian, bukankah itu seharusnya? Penatua 9 awan tersenyum. Jangan mainkan trik apapun di depan pria tua ini. Pria tua ini sudah hidup selama hampir 200 tahun, tidak ada trik kecil yang bisa lolos dari mata pria tua ini. Ling Han pertama-tama menempatkan Hun Yu ke menara hitam, mengurus semua kekhawatiran lainnya. Seperti yang diharapkan, meskipun Penatua 9 awan telah melihat ini dalam ingatan Duan Zhengzi, itu masih sangat mengejutkan. Harta seperti itu benar-benar terlalu jarang. Jika kapasitas alat roh spasial ini cukup besar, maka ini adalah harta tertinggi bagi sekte Huse dan mayat, bahkan melampaui peralatan roh tingkat ke-10. Jangan terlalu bersemangat, itu tidak ada hubungannya denganmu, Ling Han mencibir. Anak muda, kamu tidak bisa lari. Sekali kamu bergerak, orang tua ini akan segera menghentikanmu. Dengan kekuatan Flower Blossom Tier orang tua ini, semudah pergantian telapak tangan. Jadi, jangan berjuang dengan sia-sia dan cepat serahkan alat roh. Penatua Nine Cloud mendengus. Serahkan ibumu yang tua, Ling Han mengutuk, melepaskan pedang kelahiran iblis dan langsung menyerang. Siu, pedang Qi menyerang pria tua itu seperti seekor naga. Hah? Mata Elder Nine Cloud langsung menyala. Tingkat apa alat roh ini yang bahkan orang tua ini pun merasa takut? Ini pedang Dog Beheading, kata Ling Han tersenyum. Bocah kurang ajar, beraninya kamu bercanda dengan pria tua ini. Penatua 9 awan marah, tidak lagi memiliki kesabaran dan menjangkau dengan telapak tangannya untuk memukul ke arah Ling Han. Apa kamu tidak ingin perangkat roh? Ayo, ambil. Ling Han tertawa keras, memasuki menara hitam. Hong. Telapak tangan Elder Nine Cloud langsung mengenai apapun. Bagaimana mungkin? Penatua 9 awan menatap dengan mata terbelalak.
untuk memasuki alat roh spasial, itu pasti tidak instan. Dengan kekuatan Flower Blossom Tier-nya, dia seharusnya benar-benar bisa meraih Ling Han dalam sekejap itu. Ini seperti menyimpan item di cincin spasial. Dengan kekuatan Flower Blossom Tier, merebut item yang disimpan benar-benar mungkin. Penatua Nine Cloud secara alami memiliki pengalaman, itulah sebabnya dia begitu percaya diri. Namun, kenyataan menamparkan wajahnya. Sepertinya kelangkaan alat roh ini berada di atas antisipasi orang tua ini. Jika aku bisa mendapatkannya untuk sekte, itu pasti akan sangat bermanfaat, tetapi bagaimana cara mendapatkan harta ini juga menjadi sulit. Namun, peralatan roh tidak bisa terbang tanpa jejak, dan jika orang tua ini memurnikan semua daerah terdekat, saya tidak akan percaya bahwa harta itu tidak akan disempurnakan untuk muncul. Lelaki tua itu segera beraksi, menggali sedalam 3 kaki dan kemudian menyempurnakan segala sesuatu dengan kekuatan mistis tertinggi. Niat bela diri naik, tanah dengan mudah dimusnahkan dan mengubahnya menjadi butiran halus tak terlihat oleh mata. Namun, dia kecewa, setelah dia menyaring semua tanah di dekatnya menjadi abu halus, dia masih tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, dia kecewa. Setelah dia menyaring semua tanah di dekatnya menjadi abu halus, dia masih tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di dalam menara hitam, menara kecil bergetar dengan jijik dan berkata, seorang prajurit tingkat bunga mekar hanya ingin menemukan mikron biji sesawi, harapan bodoh yang berlebihan seperti itu. Ling Han penasaran dan bertanya, lalu seberapa kuat seorang elit harus menemukannya? Setidaknya di dunia ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Menara kecil berkata dengan sangat meyakinkan. Ling Han mengangguk, mengingat apa yang dikatakan menara kecil jika menara hitam sepenuhnya melepaskan kekuatannya, itu bisa menghancurkan seluruh tanah luas di sini. Bagaimana mungkin sampah seperti prajurit hancur tier mungkin menemukan harta Kikas Grand? Tanpa melakukan apa-apa, dia mengeluarkan batu hitam dan memanaskan semangat jiwanya. Pikiran kekacauan kacau muncul ketika Ling Han secara stabil menjaga pikirannya, menangkisnya dan meningkatkan kekuatan indera surgawinya. Ketika kekuatan roh Ling Han habis, dia merasakan peningkatan yang jelas dalam daya tahan indera surgawi. Meskipun sekarang sangat lelah, itu dipenuhi dengan keuletan dan bahkan lebih kokoh. Merasakan sekali lagi di luar, sudah tidak ada jejak Penatua 9 awan. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat, menunggunya muncul sendiri. Ling Han tersenyum dan makan mewah dengan Hu Niu sebelum meninggalkan menara hitam. Melihat tempat itu, sudah 5.000 meter jauhnya dari tempat mereka. Menara hitam berubah menjadi debu, bergerak dengan angin, sehingga secara alami jauh dari tempat aslinya, kata menara kecil. Menara hitam berubah menjadi debu, bergerak dengan angin, sehingga secara alami jauh dari tempat aslinya, kata menara kecil. Ling Han mengangguk. Awalnya, menara hitam tidak akan mengambang secara acak, tetapi Penatua Nine Cloud menggali sedalam 3 kaki ketika debu terbang ke atas. Menara hitam secara alami menari bersama dengan angin, meninggalkan jauh dari tempat semula. Agaknya, Penatua 9 awan masih harus menjaga tempat asalnya, menatap dengan perhatian penuh. Semoga sukses untukmu, kata Ling Han dalam hati dan berjalan dengan angkuh. Setelah hari yang lain, ia tiba di lingkaran kedua hutan. Ini adalah tempat terakhir di mana benteng berada. Lebih jauh ke depan adalah area inti dari hutan, di mana iblis Ki yang menakutkan membiakkan dan mempengaruhi makhluk hidup di dalam hutan untuk secara haus-haus akan darah. Ketika seniman bela diri tinggal lama di sana, temperamen mereka akan berubah secara drastis, mengubah mereka menjadi monster yang hanya tahu tentang pembantaian. Ling Han tidak beristirahat di sini dan maju langsung, memasuki area terakhir. Dia sangat berhati-hati, mulai dari sini, binatang Flower Blossom Tier akan muncul itu bukan lelucon. Tanpa maju lama, ia menghadapi serangan 3 binatang buas. 1 berada di tier pedestal spiritual, dan 2 lainnya berada di tier ocean spiritual. Mereka sama sekali tidak takut, meluncurkan serangan mereka di Ling Han dan Hu Niu. Ling Han membutuhkan waktu beberapa saat untuk memusnahkan binatang tier pedestal tier.
dia menangkap binatang spiritual Ocean Tier hidup-hidup, lalu membawanya ke Menara Hitam setelah merobohkannya dan mempelajarinya sedikit. Hasilnya sangat mengejutkannya. Dia tidak menemukan sesuatu seperti demonic key. Binatang buas ini seharusnya telah dipengaruhi oleh niat kekacauan dari batu hitam, menjadi lebih haus darah secara naluriah. Dengan kata lain, makhluk hidup di sini benar-benar gila. Chapter 403. Spirit Grace muncul. Ling Han keluar dari Menara Hitam dan berjalan di dalam hutan. Menjelajah lebih dalam dengan setiap langkah, dia merasakan niat kekacauan memengaruhinya secara tidak kasat mata. Jika bukan karena akal surgawi surgatiernya dan dia memiliki kesan pertama yang kuat tentang niat kekacauan, dia benar-benar mungkin tidak menemukannya. Dia mengaktifkan Eye of Truth dan melihat demonic key berwarna hitam di mana-mana, naik dari tanah dengan benang dan helai 1000 meter di atas hutan sebelum menghilang. Demonic key ini sangat lemah, jauh dari sebanding dengan apa yang digunakan Asura Demon Emperor untuk mengendalikannya, tetapi jumlahnya lebih besar, mencakup seluruh area inti hutan. Demonic key di sini tidak bisa mengendalikan orang, tetapi itu akan menyebabkan perubahan drastis dalam temperamen makhluk hidup. Apa hubungannya batu hitam dengan Asura Demon Emperor? Menurut alasannya, Asura Demon Emperor sudah ditekan selama beberapa milenium, tetapi Dark Demon Forest? Dia belum pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya, jadi itu seharusnya muncul dalam waktu ribuan tahun, yang berarti bahwa keduanya seharusnya tidak memiliki hubungan. Namun, ini mungkin tidak pasti. Jika batu hitam muncul beberapa ribu tahun yang lalu di tanah yang luas tetapi hanya terkubur di bawah tanah, demonic key tidak akan pernah muncul ke permukaan. Namun, dengan perubahan lanskap, sangat mungkin bahwa batu hitam akan muncul ke permukaan. Itu menjelaskan keterlambatan beberapa milenium. Pemahamannya sendiri tentang dunia ini masih sangat sedikit. Ling Han menarik mata kebenaran. Di dalam batu hitam ada Chaos Origin Source, yang bisa memperbaiki menara hitam, dia harus mendapatkannya. Maju ke depan untuk sementara, dia tiba-tiba merasakan gelombang panas menyerbu. Segera setelah itu, gelombang dingin lainnya masuk, membuat tulangnya hampir membeku. Weng, Thunder Battle Armor langsung diaktifkan, membentuk penghalang di sekelilingnya. Panas dan dingin terjalin. Menemukannya, dia buru-buru melompat keluar. Siu, siu, siu. Setelah beberapa lompatan, sebuah pemandangan luar biasa muncul di depannya. Ini adalah area kosong dengan radius 30 meter, membentuk lingkaran yang sempurna. Setengah dari tanah itu panas berapi-api, dengan setiap batu terbakar merah, sementara setengah lainnya dibekukan oleh dingin. Tidak ada jejak wilayah menengah, tetapi jelas berlawanan. Di tengah-tengah daerah ini, sebuah batu melotot, setinggi sekitar setengah meter, putih susu, tanpa setitik debu. Di atas batu ini, tanaman berbentuk aneh tumbuh. Tingginya 2 kaki, dan di bagian bawahnya ada kaki merah tua seperti batu akik. Tetapi di atas satu kaki sebening kristal seperti es, itu hanya memiliki 2 daun. Satu di bagian bawah merah seperti api, dan satu di atas seperti patung es. Rumput es merah dingin merah. Ling Han mengenalinya pada pandangan pertama dan sangat gembira melampaui semua harapan. Dia tidak akan pernah berpikir itu akan berjalan begitu lancar. Menemukan Crimson Red Chilling Ice Grass begitu cepat. Dia buru-buru berjalan maju. Tetapi hanya setelah beberapa langkah, dia merasakan gelombang panas yang mengejutkan yang bahkan Thunder Battle Armor tidak bisa menghalangi serangannya. Selain itu, ia juga menjadi sangat pusing. Meracuni, dia buru-buru mundur dan mengeluarkan kelopak bunga emas batu, yang merupakan penangkal tingkat atas. Dalam waktu singkat, perasaan pusing segera menghilang. Dia pindah ujung yang lain, ingin masuk melalui tanah es yang dingin. Namun, demikian pula, darahnya mulai membeku ketika kulit di tubuhnya mulai memiliki jejak beku hanya setelah beberapa langkah, membuatnya merasa mual. Keracunan lagi, tapi kali ini racunnya mengerikan. Ling Han mengambil dan menelan bunga emas batu lainnya, mundur ke jarak yang aman. Dingin dan panas harus seimbang, jika tidak akan membentuk lingkaran simetris dan satu sisi pasti akan lebih kuat.
Dengan demikian, dia tidak bisa menembus dari ujung nyala api, dan jelas juga tidak bisa masuk dari ujung yang dingin. Tidak heran rumput roh ini bisa hidup begitu lama, dia bahkan tidak bisa mendekati, apalagi memanennya. Dengan pertahanan Thunder Battle Armor, dia bisa bertahan dingin dan panas setidaknya di tier Pedestal Spirit dalam kekuatan, tetapi jika itu adalah Flower Blossom tier, maka tidak ada cara. Bukan berarti Thunder Battle Armor tidak mengesankan, tetapi tingkatannya terlalu rendah, tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh armor berharga. Kekuatan dingin dan panas seperti itu mungkin sangat sulit untuk bertahan bahkan untuk prajurit tingkat bunga mekar, yang merupakan alasan mengapa tangkai rumput roh ini bisa hidup sampai hari ini. Ling Han berpikir, jika saya menggunakan dorongan kekuatan menara hitam, maka saya dapat membuat kultivasi saya mencapai lapisan kelima dari tier Pedestal tier. Kemudian, jika saya mengaktifkan Thunder Battle Armor, saya seharusnya bisa mendapatkan pertahanan dari Flower Blossom tier tahap akhir. Tetapi, apakah pertahanan seperti itu cukup? Dia ragu-ragu karena hanya ada satu kesempatan untuk menggunakan peningkatan kekuatan menara hitam. Meskipun nanti lebih baik digunakan, untuk ayahnya, dia secara alami tidak akan keberatan menggunakannya sekarang, kondisinya mampu mendapatkan batang rumput roh. Seseorang akan datang. Dia sedikit terkejut, merasakan dua kehadiran mendekat dengan cepat, salah satunya sangat kuat. Siu, dua sosok muncul satu demi satu. Yang di depan memiliki cahaya surgawi yang berputar di seluruh yang berubah menjadi pedang yang tajam, sangat menakutkan, seolah-olah itu dapat menghancurkan langit dan bumi. Pedang kedua dunia, Yao Hui Yue. Di belakangnya adalah Tong Ziming, dengan kerendahan hati tertulis di wajahnya. Tetapi ketika tatapannya disapu oleh Ling Han, dia segera mengungkapkan dan terlihat arogan dan berkata, "Setelah melihat tuanku, cepat berlutut untuk memberi hormat." Ling Han mencibir, dan berkata, "Aku tidak punya tubuhmu penuh dengan tulang rendah, berlutut di setiap belokan." Kelancangan, Tong Ziming melotot, anak muda ini terlalu sombong, hanya memiliki lapisan kelima dari budidaya tier ocean spiritual. Tunggu, anak ini paling banyak berusia 17 hingga 18 tahun, dan sudah berada di lapisan kelima dari tier samudra spiritual, bahkan jika diletakkan di negara bagian tengah, itu tidak akan terlihat lemah. Aneh. Wilayah utara sebenarnya bisa menumbuhkan orang yang berbakat? Ziming, Yao Hui Yue mengulurkan tangan untuk menahannya. Dia memandang Ling Han dengan penuh minat dan berkata, "Saya suka orang yang sombong, tetapi hanya mereka yang benar-benar memiliki kapasitas untuk kesombongan. Anda tidak buruk, ketika saya seusiamu, saya memiliki kultivasi yang sama." Tuan terlalu rendah hati. Tong Ziming buru-buru berkata, "Master sudah menjadi lapisan ke-9 spiritual ocean tier pada usia 17 tahun dan menghabiskan 1 tahun untuk memantapkan tingkat setelahnya, bertarung tanpa bertemu dengan pertandingan di spiritual ocean tier." Yao Hui Yue sedikit tersenyum, dan berkata kepada Ling Han, "Anak muda, berkultivasi dengan rajin, saya berharap suatu hari Anda akan memenuhi syarat untuk menantang saya." Menguasai, Tong Ziming berteriak, tidak pernah berpikir bahwa Yao Hui Yue akan sangat memikirkan Ling Han. "Aku punya firasat, kamu mungkin menjadi saingan besar di masa depan," kata Yao Hui Yue. Tong Ziming bahkan lebih terkejut, evaluasi ini terlalu tinggi, bukan, karena sudah begitu, mengapa tidak membunuh Ling Han sebelumnya? "Aku menantikan tantanganmu," Yao Hui Yue berkata, dengan sangat berani. Orang ini benar-benar seperti kaisar pedang, sombong dan percaya diri, tidak takut akan semua tantangan. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Kalau begitu tunggu aku selama 2 tahun, 2 tahun, Tong Ziming hampir pingsan. 2 tahun untuk mengejar ketinggalan dengan Yao Hui Yue di tier, Anda harus bermimpi." Hahaha, menarik, bertemu seseorang yang bahkan lebih percaya diri daripada aku. Namun, aku tidak punya banyak kesabaran. Aku tidak akan membunuhmu kali ini, tapi lain kali aku melihatmu, aku pasti akan mengambil milikmu kehidupan. Yao Hui Yue tertawa riuh. "Pasti tidak akan mengecewakanmu," kata Ling Han acuh tak acuh. Tidak peduli sama sekali. Chapter 404.
Sukses awal di formasi. Yao Huiyue tidak lagi memperhatikan Ling Han. Jujur, dengan kekuatan Ling Han saat ini, dia benar-benar tidak bisa membuatnya tertarik untuk bertarung. Melambaikan tangannya bisa langsung membunuh Ling Han. Dia memandang rumput es merah dingin merah, mengambil langkah besar ke depan. Dia memilih area api, dan seketika, gelombang api muncul dari tanah, menyembur ke arahnya. Yao Huiyue menyapu santai dengan tangannya saat kilatan pedang Qi melesat memusnahkan semua api. Namun, ketika dia mendekati pusat dengan setiap langkah, kekuatan api lebih keras dan berubah menjadi ular api, berputar di sekelilingnya. Memadamkan, Yao Huiyue digunakan sebagai jari-jarinya sebagai pedang. Siu, 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 9 kilasan Qi meletus serempak. Tatapan Ling Han cerah 9 kilasan Sword Qi. Ini adalah orang yang memiliki pedang Qi paling kuat yang telah dia lihat sejauh ini. Tidak diketahui apakah ini adalah batas Yao Huiyue. Jika dia mencapai 10 kilasan pedang Qi, maka dia memenuhi syarat untuk membentuk pedang Rai, melangkah ke tingkat kedua dari jalur pedang. Namun, batas pedang Qi harus mendekati 30 kilatan. Jika itu dia pasti tidak akan membentuk pedang sinar dengan tergesa-gesa, tetapi sebaliknya mendorong jumlah kilatan pedang Qi ke batas dan kemudian membentuk sinar. Dengan cara ini, kekuatan Sword Rai akan lebih kuat. Kekuatan 9 kilatan Sword Qi mengejutkan seperti yang diharapkan. Meskipun itu dengan jari-jari sebagai pedang, itu menekan ular api sepenuhnya. Namun, 3 ular api menyembur keluar, menyerang ke arah Yao Huiyue. Sekarang, bahkan bakat luar biasa mengungkapkan ekspresi hati-hati, melambaikan kedua tangan saat cahaya pedang langsung mengejutkan langit. Dia menggunakan misterius 3000. Ya. Ling Han menyaksikan dan memastikannya dengan teknik pedangnya sendiri, langsung merasa seperti dia mendapat manfaat besar. Setelah semua, Sekte Pedang Langit mewariskan teknik pedang ini dan Yao Huiyue bisa menerima bimbingan setiap para elit dalam sekte. Tetapi Ling Han hanya bisa meraba-raba sendiri, perbedaannya terlalu besar. Ada beberapa perubahan halus yang dipuji Ling Han dalam hati saat dia terus menjadi tercerahkan tentang mengapa dan bagaimana keadaannya. Meskipun Yao Huiyue adalah pendekar pedang yang berbakat, negeri api ini pasti menakutkan ketika api tak berujung menyapu, memaksanya untuk menarik pedangnya. Ding! Sinar pedang yang dingin, langit dan bumi yang mempesona. Ular api sekali lagi ditekan, tetapi semakin ganas penindasan, semakin ganas reaksi, lebih banyak ular api berlari keluar seolah-olah mereka tidak bisa dibedakan. Yao Huiyue sangat kuat, Ling Han berkata dalam hati. Tingkat orang ini hanya pada lapisan pertama tingkat bunga mekar, tetapi kecakapan pertempurannya setidaknya 10 bintang dan dengan mudah melampaui 9 bintang. Selain itu, ini jelas tidak mungkin menjadi kekuatan penuh Yao Huiyue. Yao Huiyue masih maju, tetapi berubah lebih lambat dan lebih lambat, akhirnya berhenti 2 meter dari Crimson Red Chilling Ice Grass. Sepertinya dia beberapa langkah lagi untuk dapat memanen obat roh, tetapi karena perbedaan dari beberapa langkah ini, itu sangat dekat namun dunia terpisah. Akhirnya, Yao Huiyue hanya bisa mundur tanpa pilihan. Ling Han menilainya, rupanya hanya pertahanan dari tahap puncak tier bunga mekar yang bisa mendekati obat roh itu. Jadi, dia pasti harus meningkatkan budidayanya ke lapisan ke-9 spiritual ocean tier dan kemudian menggunakan kekuatan menara hitam, maka dia akan memiliki kepastian 70%. Sudah cukup. Dia mengeluarkan kelopak lain dari bunga emas batu, melemparkannya ke arah Yao Huiyue, dan berkata, api dan es itu beracun. Anehnya, ini bunga emas batu, didetoksifikasi. Yao Huiyue menangkapnya, mendorongnya ke dalam mulutnya tanpa berpikir. Tong Ziming baru saja akan berteriak, "Tuan!" Tapi Yao Huiyue sudah menelannya, mengangguk ke arah Ling Han dengan rasa terima kasih. Ling Han tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kultivasinya saat ini masih agak lemah, dan tinggal di sini tidak ada artinya. Akan lebih baik untuk pertama-tama menemukan batu keberuntungan surgawi dan kembali ketika dia mencapai lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra, yang kira-kira akan memakan waktu 3 bulan. Dalam beberapa hari berikutnya,
Dia berkeliaran di seluruh, mencari keberadaan batu keberuntungan surgawi, tetapi tidak membuahkan hasil. Sebagai gantinya, ia bertemu dengan binatang Flower Blossom Tear dan dikejar dengan cermat, bersembunyi di dalam menara hitam pada akhirnya. Lawan Flower Blossom Tear terlalu kuat, bahkan jika dia memiliki alat roh tingkat 10 di tangan, dia tidak memenuhi syarat untuk melawan mereka. Orang lain tidak bisa tinggal lama di daerah ini, menghabiskan paling banyak 10 hari sebelum mereka harus pergi. Setidaknya mereka harus mundur ke deringan kedua, mengusir pikiran jahat yang kacau sebelum memasuki kembali area inti. Namun, Ling Han tidak takut pada mereka memasuki menara hitam sekali, dia bisa mengusir semua pikiran kacau di dalam. Selain itu, setelah dia terus bertahan dan menguatkan indera surgawi dengan batu hitam, dia mendapatkan kekebalan yang cukup besar terhadap serangan kekacauan seperti itu. Dalam sekejap, waktu 1 bulan telah berlalu karena semakin banyak elit memasuki area ini. Berita tentang Heavenly Luckstone sudah menyebar, mungkin elit tier bayi spiritual akan antusias, merebut kesempatan ini untuk keturunan atau pewaris mereka sendiri. Budidaya Ling Han maju ke lapisan ke-6 dari tingkat samudra spiritual dan mencapai tahap akhir, tidak terlalu jauh dari menembus ke lapisan ke-7. Ini sesuai dengan harapannya, tetapi yang membuatnya kagum adalah dia memiliki terobosan dalam formasi. Dia berhasil mengukir 15 pola formasi di atas batu bukan saja tanpa sedikit kesalahan, tetapi juga tanpa jeda. Sempurna. Setelah mengukir pola-pola formasi yang berbeda pada 7 batang batu, ia menyemprotkannya begitu saja, tetapi menyebar dengan rapi ke dalam 7 posisi. Seketika, setiap pola formasi menyala, menarik kekuatan langit dan bumi dengan cara ajaib melalui 7 batang batu. Sebuah roh ular terbentuk, tetapi seperti yang baru saja dimulai, 7 batang batu meledak berkeping-keping dan formasi segera hancur. Mau bagaimana lagi? Ini hanya batu biasa, bagaimana mungkin mereka bisa memikul kekuatan langit dan bumi yang ditarik oleh formasi lapis keempat, belum lagi tingkat keempat, bahkan tingkat kedua dan ketiga tidak boleh, mereka hanya akan mampu menanggung formasi di tingkat pertama. Ling Han diukir di atas batu, tidak ingin menyia-nyiakan emas berpola ungu yang dibelinya. Emas langka tingkat kelima secara alami tidak boleh disia-siakan, dan untungnya, itu bukan tingkat ke-6, kalau tidak, dia mungkin tidak akan mampu membelinya bahkan jika dia bersedia memasang sejumlah besar bintang 3 kristal asal harta duniawi sangat langka. Dia kembali ke dalam menara hitam, mulai mengukir pada purple patterned gold. Formasi ular roh asal surgawi kecil membutuhkan 7 mata formasi. Pada kenyataannya, jika saya dapat mengukir 180 mata formasi tipe air tingkat keempat dasar, saya dapat mengatur semua formasi tipe air tingkat keempat. Namun, formasi benar-benar tidak terbatas. Jika saya ingin mengatur semua formasi, berapa banyak mata formasi yang akan dibutuhkan? Biaya bahan saja akan membuat elit Heaven Tier bangkrut. Saya hanya memahami formasi ular roh surgawi kecil asal. Jika saya mendapatkan lebih banyak formasi di masa depan, saya akan memikirkan biaya bahannya kemudian. Selain itu, mungkin ada mata formasi yang diturunkan dari zaman kuno, dan saya hanya perlu memperbaiki mereka untuk mengatur formasi. Dia memusatkan semua perhatiannya dan mulai mengukir pola formasi pada purple patterned gold. Di dalam Black Tower, dia tidak perlu khawatir tentang kurangnya kekuatan, tidak mampu mengukir pola formasi pada emas langka tingkat kelima. Ini adalah keuntungan besar, hampir mengurangi jumlah kesalahan yang mungkin terjadi. Setiap pola formasi sangat kompleks. Ling Han tidak cepat, tetapi tangannya cukup stabil, tanpa jeda sedikit pun atau penundaan. Setelah 1 jam, mata formasi pertama selesai. Dia berhenti, dia langsung merasa seperti otaknya dikosongkan. Ini karena terlalu banyak menghabiskan kekuatan akal surgawi. Chapter 405. Menarik kebencian lagi. Ling Han tidak lagi membuat mata formasi. Pola pembentukan ukiran mengkonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah yang mengejutkan. Bahkan jika dia sekarang berada di tahap akhir spiritual Ocean Tier, dia masih merasa tidak ada cukup kekuatan jiwa untuk digunakan.
Dia keluar dari menara hitam, berjalan dan terus mencari keberadaan batu keberuntungan surgawi. Dia menunggu sampai roh mentalnya pulih sepenuhnya, dan kemudian terus membuat mata formasi kedua. Dengan cara ini, ia menghabiskan seluruh 7 hari untuk menciptakan semua mata 7 formasi, dan budidayanya juga mencapai tahap puncak lapisan ke-6 spiritual Ocean Tier. Mungkin malam ini atau besok dia bisa menerobos. Awalnya, mata formasi perlu disempurnakan oleh indera surgawi, memberi kesadaran pada diri sendiri untuk menggunakannya. Namun, mata 7 formasi awalnya diukir oleh Ling Han, meninggalkan kemauannya selama proses penciptaan, jadi dia tidak perlu keluar dari jalan untuk memperbaikinya lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dan 7 mata formasi muncul satu demi satu di sekitarnya ketika 7 gambar virtual juga muncul dalam kesadarannya, sesuai dengan masing-masing dari mereka bahkan pola formasinya sama persis. Weng, di dalam kesadarannya, pola formasi pada setiap mata formasi mulai menyala. Masing-masing dari 105 pola formasi mengirimkan 104 balok cahaya, menghubungkan pola formasi lainnya bersama-sama dan membentuk pola urat yang ajaib. Hong, di sekitarnya, 7 mata formasi nyata juga segera diaktifkan. Seperti dalam kesadarannya, pola formasi menyala, menghubungkan bersama dan membentuk formasi. Kekuatan surga dan bumi terkumpul, dengan cepat mengeras menjadi ular roh yang seputih salju di seluruh dan memancarkan kehancuran yang mengejutkan. Dalam sekejap, ular roh ini sepenuhnya terbentuk, panjangnya lebih dari 30 meter, melingkar di langit di atas formasi seperti naga surgawi. Dengan pemikiran Ling Han, ular roh ini juga mulai beroperasi dengan sempurna atas perintahnya, sesuka hatinya. Semua ini adalah karena dia memiliki formasi ular roh asal surgawi kecil dalam kesadarannya yang berkomunikasi dengan mata 7 formasi. Setelah kekuatan akal surgawinya habis, formasi ini akan menghilang dengan sendirinya atau roh ular akan lepas kendali. Untungnya, sementara pola pembentukan branding menghabiskan banyak perasaan surgawi, pengeluaran mempertahankan formasi jauh lebih kecil. Berdasarkan perkiraan Ling Han, dia benar-benar mampu mengoperasikannya selama 1 hari penuh. Pergi, Ling Han ringan berteriak dan roh ular langsung bangkit seperti naga banjir, menabrak segala yang ada di jalannya, menghancurkan pohon-pohon besar dan batu-batu dari waktu ke waktu dan di waktu lain membungkusnya dan membentuk pertahanan. Menjelajahi selama setengah jam, Ling Han tahu efek dan keterbatasan formasi ini secara luar. Roh ular bisa menyerang dan bertahan seperti binatang buas, maju untuk menyakiti musuh atau mundur untuk menjaga. Namun, ada syarat bahwa ia tidak bisa pergi lebih dari 30 meter dari formasi. Ini adalah kekurangan, tetapi juga bisa diselesaikan dengan mudah hanya dengan memindahkan formasi saat seseorang bergerak. Jadi, cacat ini tidak fatal. Musuh alami formasi adalah lingkungan. Formasi ular roh asal surgawi kecil adalah formasi tipe air. Jadi roh ki yang digambarnya juga dari elemen air. Ketika ditempat dengan spirit ki air yang lebih tipis, kekuatan formasi akan sangat berkurang. Di tempat di mana semua spirit ki tipis, mengubah ke formasi lain juga tidak akan berguna sama sekali. Mengapa formasi harus meminjam kekuatan langit dan bumi? Tanpa kekuatan langit dan bumi untuk meminjam, itu pasti akan hancur. Coba satu langkah terakhir, Ling Han berteriak keras dan berkata, roh ular masuk, siu, ular roh panjang 30 meter bergabung ke dadanya, menghilang, tetapi kehadiran Ling Han segera tumbuh secara drastis, mencapai tingkat lapisan ke-9 dari spiritual Ocean Tier. Roh formasi memasuki tubuh dapat meningkatkan kecakapan pertempuran, dan semakin tinggi kecakapan pertempuran normal seseorang, semakin besar tingkat kenaikannya. Misalnya, dalam kasus seseorang yang memiliki kecakapan pertempuran bintang 1, jika kecakapan pertempuran formasi adalah 10 bintang, maka seseorang akan memiliki kecakapan pertempuran 10 bintang. Namun, dalam kasus seseorang yang memiliki kecakapan pertempuran 10 bintang, penggabungan dengan formasi 10 bintang akan menyebabkan 2 tumpang tindih, sehingga memiliki kecakapan pertempuran 12 bintang atau 13 bintang akan cukup baik. Ini sama dengan spirit tools.
Orang-orang dengan kecakapan pertempuran rendah yang menggunakannya akan seperti mengirim batu bara di salju, tetapi itu berlebihan bagi orang-orang dengan kecakapan pertempuran yang kuat. Efeknya sangat berbeda. Sekarang, dengan formasi, berapa banyak bintang yang bisa dicapai pertempuran saya? Ling Han menggaruk kepalanya, sangat sulit untuk diukur, karena ia bahkan tidak pernah mencapai kecakapan pertempuran 20 bintang bahkan ketika overdosis pada pil dalam kehidupan sebelumnya. Dia benar-benar tidak jelas tentang cara mengevaluasi kecakapan pertempuran di atas ini. Terserah, yang perlu aku tahu adalah aku cukup kuat. Ling Han menyimpan 7 batang emas berpola ungu. Semakin tinggi tingkat bahan yang digunakan untuk mata formasi tidak hanya bisa menahan kekuatan langit dan bumi yang merajalela, tetapi juga bisa menangkis terhadap orang lain yang menghancurkan formasi menggunakan kekuatan kasar atau senjata. Jika tidak, jika mata formasi dihancurkan, formasi juga akan rusak. Ling Han menyimpan 7 batang emas berpola ungu. Semakin tinggi tingkat bahan yang digunakan untuk mata formasi tidak hanya bisa menahan kekuatan langit dan bumi yang merajalela, tetapi juga bisa menangkis terhadap orang lain yang menghancurkan formasi menggunakan kekuatan kasar atau senjata. Jika tidak, jika mata formasi dihancurkan, formasi juga akan rusak. Dia berjalan berkeliling secara acak, berpikir bahwa meskipun tidak ada keuntungan sementara, dengan 2 bulan lagi, dia akan naik ke lapisan ke-9 spiritual Ocean Tier. Dia setidaknya bisa mengambil rumput es krim merah dingin, yang merupakan tujuan utama perjalanannya, tidak peduli batu hitam atau batu keberuntungan surgawi, itu hanya bunga yang ditambahkan kesulaman. Setelah berjalan beberapa saat, dia mendengar langkah kaki ringan dari belakang. Segera, 2 orang berjalan keluar dari hutan satu demi satu. Yang di depan adalah seorang gadis dengan pakaian putih penuh dan disembunyikan oleh kerudung putih, tapi jelas cantik dan hampir sempurna. Zhu Xuan'er, di belakangnya adalah seorang anak muda, tapi itu bukan Yao Huiyue. Jika Yao Huiyue benar-benar muncul di sini, dengan keangkuhannya, dia pasti akan berjalan bersama Zhu Xuan'er. Dia tidak mungkin mengikuti seseorang di belakang. Itu Luo Da. Nona Zhu, sapa Ling Han. Zhu Xuan'er sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tahu Ling Han juga datang untuk Crimson Red Chilling Ice Grass dan ini membuatnya sangat tidak senang. Tetapi obat-obatan roh di dunia tidak memiliki label untuk menunjukkan siapa yang memilikinya. Apakah dia akan mengusir Ling Han? Apalagi dia tidak benar. Oleh karena itu, dia hanya membungkuk untuk menyambut Ling Han, dan kemudian berjalan pergi. Luo Da menatap dingin ke arah Ling Han karena dia belum pernah melihat Zhu Xuan'er memperlakukan seorang pria dengan begitu sederhana, membuatnya terbakar dengan kecemburuan dan ingin membunuh seseorang segera. Dia bertemu Zhu Xuan'er secara kebetulan dan segera diikuti oleh Sisi Dewi. Tetapi Zhu Xuan'er tidak dapat menemukan rumput ice Crimson Red Chilling selama ini. Dia dalam suasana hati yang sangat busuk, dan tidak punya mood untuk berbicara omong kosong dengannya, membuatnya merasa bahwa dia menerima perlakuan dingin. Pertama, Zhu Xuan'er sama mulianya dengan seorang dewi, dan kedua, kekuatannya jauh di atas kekuatannya. Bahkan jika dia mencoba bertarung, dia tidak akan mengalahkannya. Meskipun demikian, Zhu Xuan'er memperlakukannya dengan dingin, tetapi membungkuk untuk memberi hormat kepada seorang anak muda. Setelah membandingkan keduanya, bagaimana mungkin dia tidak geram? Zhu Xuan'er menghilang dengan cepat, dan Luo Da mengikuti. Tetapi dalam waktu singkat, Ling Han mendengar langkah kaki dari belakang. Dia berbalik untuk melihat dan melihat Luo Da dengan cepat mengejarnya. Wah, berhenti! Luo Da berteriak keras. Ling Han tidak berhenti bergerak, pura-pura tidak mendengar. Siu, Luo Da melompat keluar dan mendarat di depan Ling Han, menghalangi jalannya, dan berkata dengan marah, "Kamu tuli, tidakkah kamu mendengarku? Oh, jadi kamu memanggilku, aku pikir itu anjing. Jangan bilang, kamu benar-benar mirip." Ling Han berkata dengan tersenyum. Luo Da terkejut sementara, tetapi segera menjadi marah. Anak muda ini berani mengejeknya. Dia berkata dengan mengancam, "Apakah kamu lelah hidup?" Chapter 406. Berjuang dengan ranting. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, tersesat.
Ling Han melambaikan tangannya. Haha, Luo Da tertawa dengan muram. Anak-anak muda saat ini adalah lambang dari orang yang tahu tidak takut. Menghadapi dia yang merupakan elit tier pedestal tier dan pada gulungan ajaib, Ling Han masih berani begitu sombong. Dia mendengus dan berkata, "Aku tidak akan berdebat denganmu untuk saat ini. Katakan, bagaimana kamu tahu peri Zhu?" Setelah semua dikatakan, dia masih terganggu dengan sikap Zhu Xuan'er terhadap Ling Han. Tepatnya apa hubungan antara keduanya sehingga Zhu Xuan'er akan menghormati Ling Han? Oh, kamu sedang berbicara tentang Xuan'er. Ling Han tertawa nakal dan mulai melontarkan omong kosong. Dia adalah menantu perempuan yang ada di keluargaku. Tentu saja dia harus menghormati ketika melihatku. Zhu Xuan'er benar-benar tahu 3 kepatuhannya dan 4 kebajikan. Luo Da tertegun oleh omong kosongnya, lalu kembali sadar dan berkata, kebohongan. Zhu Xuan'er adalah murid yang bangga dari Half Moon Sect dan tidak mungkin menjadi menantu keluarga. CK, Anda bahkan tahu itu, kecerdasan yang sangat tinggi. Ling Han sengaja dilengkapi. Wajah Luo Da menjadi gelap, anak muda ini berani menipunya seperti monyet. Api meletus dari matanya, dia berkata, "Jika kamu masih tidak menjelaskan dengan jujur, jangan salahkan aku karena tanpa ampun." Dia melepaskan kehadiran tier pedestal tiernya yang bergulir di Ling Han. Bagi seorang jenius seperti dia, waktu sebulan sudah cukup untuk banyak berubah. Dia benar-benar menstabilkan tingkatnya dan mendorong kultivasinya ke tahap akhir dari lapisan pertama tingkat pedestal spiritual 3 kali kekuatan ketika ia bertarung dengan Shen Zongcheng. Dia memiliki ruang peningkatan yang tak terbatas, tetapi tidak peduli seberapa banyak prajurit kesatria samudra lapisan ke-9 memperkuat tingkatan mereka, selalu ada batas. Semakin dekat ke batas itu, semakin sulit untuk meningkatkan, jadi dalam jumlah waktu yang sama, peningkatan kekuatannya pasti melampaui Shen Zongcheng. Berjuang melawan Shen Zongcheng lagi, dia memiliki keyakinan penuh untuk menang. Ling Han dengan sengaja memeluk bahunya sendiri dan berkata, "Jangan menakuti aku mudah takut." "Haha, kamu tentu harus kaget, karena kamu menghadapi Luo Da dari gulungan ajaib." Luo Da berkata dengan bangga, puas dengan ketakutan Ling Han. Ling Han melanjutkan, "Ketika saya ketakutan, saya menjadi gila dan suka memukul orang. Tidak yakin berapa banyak orang telah dipukuli dan berlutut di tanah, memanggil saya kakek. Anda tidak berpikir untuk memanggil saya kakek, bukan?" Sudut mulut Luo Da berkedut. Dia hanya merasa bahwa anak muda di hadapannya benar-benar pedas ketika dia berkata dengan sedih, "Mulut burukmu hanya mencari kematianmu sendiri. Hei, kamu membuatku takut lagi." Ling Han berkata dengan tersenyum. "Aku tidak membuatmu takut, aku benar-benar akan memukulmu." Luo Da menyerang, mengulurkan tangan kirinya. Ketika niat bela diri beredar, Hong, kecemerlangan meledak seolah-olah dia datang menginjak awan merah surgawi dengan kehadiran yang tangguh. Ling Han tersenyum sedikit dan membentuk kepalan dengan tangan kanannya. Saat Luo Da hendak menangkapnya, dia tiba-tiba melemparkan tinju. Peng! Dengan suara yang berat, keduanya jatuh beberapa langkah ke belakang. Ling Han terkejut dan berkata, "Aku sedikit meremehkanmu, kamu benar-benar bisa memaksaku mundur." Orang tidak boleh terlalu bangga. Ini perlu diubah, it. Luo Da terkejut sekaligus geram kata-kata itu untuknya. Katakan, dia adalah pejuang pedestal tier spirit dan harus memiliki kecakapan pertempuran sepenuhnya menekan Ling Han dengan spiritual ocean tier. Tetapi dalam pertukaran ini, sementara dia tidak menggunakan kekuatan atau seni penuh, itu masih merupakan serangan dari tier pedestal spirit. Kuncinya adalah bahwa Ling Han bahkan belum mencapai lapisan ke-9 tingkat spiritual samudra, namun memiliki kecakapan pertempuran yang mengejutkan. Dia hampir seperti Shen Zongcheng kedua, monster sejati. Pada gulungan ajaib istilah ini, anak muda ini pasti kuda hitam yang akan bersinar. Berpikir demikian, karakter pembunuh Luo Da langsung berani. Gulungan ajaib tidak perlu orang aneh lain untuk bersaing dengannya. Harboging, niat membunuh ke arahku. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah, awalnya, kami tidak punya dendam atau keluhan dan aku akan menjatuhkannya setelah mengalahkanmu.
Tapi kau telah menunjukkan niat membunuh ke arahku, jadi aku tidak punya pilihan untuk membunuhmu. Itu disebut tidak dimanfaatkan. Bunuh aku, Luo Da mencibir. Bahkan Shen Zongcheng pasti tidak akan menyainginya sekarang. Belum lagi Ling Han bahkan tidak berada di lapisan ke-9 spiritual Ocean Tier. Dia mengayunkan pedangnya, tampak agak aneh ketika pria berotot seperti dia memegang dua pedang pendek di tangan. Ling Han dengan santai melambaikan tangan dan siu, ranting mendarat di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, aku akan membunuhmu dengan ranting ini. Luo Da sangat marah. Shen Zongcheng menolak untuk menghunus pedangnya, dan sekarang Ling Han berkata dia akan menggunakan ranting untuk membunuhnya. Mereka memandang rendah dia sepenuhnya. Dengan kekuatan, muncul kepercayaan diri. Ling Han tertawa keras, memulai serangan. Dengan satu serangan pedang, siu, 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 7 kilatan sword ki pecah. 7 kilatan sword ki. Luo Da berteriak, mengungkapkan ekspresi heran. Dia hanya mengolah 6 kilasan sword ki. Mati. Luo Da melambaikan pedang ganda. Benang sutra putih terjalin, membentuk sesuatu seperti jaring laba-laba. Ini adalah seni mistis yang dia kembangkan yang bisa mengubah pedang ki menjadi jaring ikan. Begitu ditarik kembali, sifat mematikannya yang menakutkan akan terungkap secara eksplosif. Dia memiliki satu sinar pedang ki yang lebih sedikit, tapi dia memiliki keuntungan tingkat besar dan alat roh di tangan, cukup untuk menebusnya. Pu, pu, pu. Ling Han's sword ki menghantam jaring ikan, langsung merobek lubang, tetapi dengan mengorbankan yang sebelumnya menghilang mereka bahkan. Namun, ekspresi Luo Da semakin buruk. Dia jelas memiliki keuntungan tingkat besar dan roh ki yang diaktifkan oleh alat roh, tetapi meskipun demikian, kualitas pedang ki mereka ternyata sama. Orang harus tahu bahwa kualitas pedang ki diputuskan oleh 3 poin. Kekuatan sendiri, pemahaman cara pedang, dan media tempat pedang ki dilepaskan. Dia memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan dan menengah. Namun itu masih seri, sudah jelas betapa besar perbedaan yang ada di antara pemahaman mereka tentang cara pedang. Begitu, Ling Han berkata sambil tersenyum, mengangkat rantingnya dan mengiris ke arah Luo Da. Di bawah penanaman origin power, ranting itu juga sekokoh pedang logam. Arogansi dan kesombongan hanya membawa kehancuran sendiri. Luo Da mencibir, mengayunkan pedangnya saat jalinan benang tak berujung terjalin berusaha menjebak Ling Han di dalamnya. Ling Han tidak punya niat untuk dilibatkan. Ekspresinya berubah menjadi keras dan dia menggunakan misterius 3000. Luo Da langsung merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Kehadiran yang dipancarkan Ling Han mengingatkannya pada Yao Huiyue. Ketika Yao Huiyue hanya mengangkat satu jari, niat pedang mencapai langit, dengan mudah memusnahkan 2 elit tier pedestal tier ke-9. 2 orang yang sama sekali berbeda, tetapi kehadiran yang mereka pancarkan sangat mirip, membuat kakinya menjadi lunak. Hong, 276 kilatan cahaya pedang berdesir, menembak ke arah Luo Da. Luo Da mengepalkan giginya. Sua, sua, sua. Dia melambaikan pedangnya saat dia mundur, menenun jaring rajutan pedang ki di depannya. Pu, 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 pu. Pedang cahaya menyerbu dan jaring besar ini langsung hancur. Kecepatan menenunnya jauh dari sebanding dengan kehancuran cahaya pedang. Meskipun 10 kilatan cahaya pedang hilang, masih ada lebih dari 200 yang menghantamnya. Luo Da meraung, menghalangi dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang menyembur. Luo Da dipenuhi dengan luka, tetapi dia menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah semua, ranting mematikan lampu pedang ini. Tidak hanya itu tidak mencapai jumlah 800, mematikan itu juga banyak melemah. Selain itu, Luo Da adalah elit tier pedestal tier setelah semua, memiliki kecakapan pertempuran elit. Jadi, pada akhirnya dia berhasil membuat jalan keluar yang sempit. Chapter 407. Berjuang Ding Yuanxin. Aku sebenarnya tidak membunuhnya. Ling Han kaget, lalu menggelengkan kepalanya, melonggarkan cengkeramannya saat ranting itu berubah menjadi bubuk halus. Itu adalah ranting yang normal dan tidak mungkin menahan niat pedangnya.
Setelah kekuatan asal tersebar, secara alami hancur. Luoda tampak kaget pada Linghan. Apakah anak ini monster? Dia hanya di lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier, tetapi kecakapan pertempurannya lebih kuat dari Shen Zongcheng, hampir memusnahkannya dengan ranting yang digunakan sebagai pedang. Linghan mengelus dagunya dan berkata, "Apa yang harus dilakukan? Saya katakan menggunakan ranting, tetapi saya tidak bisa membunuh pria itu." Sekarang canggung. Gigi Luoda berceloteh, tetapi ekspresinya tegas ketika dia berkata, "Bunuh aku jika kau mau, jangan mempermalukan aku." Linghan tertawa nakal dan berkata, "Tentunya seorang tokoh dari gulungan ajaib, setidaknya Anda punya nyali. Baiklah, jika Anda ingin mati sangat, saya harus memenuhi keinginan Anda." Wajah Luoda berkedut tanpa sadar. Mungkinkah Linghan memiliki pemikiran untuk membiarkannya pergi, tetapi apakah sikapnya yang tegar akan membuatnya kehilangan nyawanya? Harga dari pantang menyerah ini terlalu besar. Ekspresi Linghan tiba-tiba berubah keras. Mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dia berkata, "Karena ketuhanan telah datang, tidak perlu untuk tetap tersembunyi." Hehe, hanya lewat dan menonton kesenangan. Seorang pria paruh baya berusia 30-an melompat dari atas pohon, tubuhnya kurus, tetapi masih memancarkan sikap menawan bahkan di usia 30-an. Lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual. Linghan mengevaluasi dia dalam benaknya. Jika dia tidak bersenjata, kecakapan pertempurannya akan sekitar 2 bintang tier pedestal tier. Menggunakan 3000 misterius dapat meningkatkan kecakapan pertempurannya menjadi 3 bintang, dan di atas 2 alat roh, ia bisa mencapai 7 bintang, dan kemudian dengan penambahan formasi, batasnya bisa menyamai 9 bintang tier pedestal tier. Ini sangat mengejutkan, karena dia sekarang hanya di lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier. Kecakapan pertempuran yang melintasi seluruh tingkat besar, ini benar-benar akan menantang alam. Tentu saja, dengan mempertimbangkan peningkatan kekuatan menara hitam, sudahlah, ini bukan kecakapan pertempuran normal dan hanya bisa digunakan sekali setiap tingkat. Namun, dia aneh, tetapi lawannya juga bisa aneh. Elite Tier pedestal tier ke-9 lapisan ke-9 tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran 9 bintang. Bisa jadi 10 bintang, dan mungkin 15 bintang, atau bahkan 20 bintang. Siapa tahu, apa nama bangsamu? Linghan berkata dengan tersenyum. Nama keluarga Ding, dan bernama Yuan Xin, kata pria paruh baya itu sambil tersenyum. Saat tatapannya disapu Linghan, kehadiran yang mengerikan dikeluarkan. Ding Yuan Xin, kakak laki-laki Ding Gao Yang, seorang tokoh dalam daftar ajaib masa lalu, dan tidak berperingkat rendah sama sekali. Sekarang, Linghan segera yakin bahwa kecakapan pertempuran lawan pasti bukan hanya 9 bintang. Tanpa kemampuan untuk bertarung melampaui tingkat seseorang, dapatkah seseorang naik ke atas gulungan ajaib? Tidak mungkin. Seseorang harus memiliki setidaknya kecakapan pertempuran melebihi 5 bintang. Linghan mengeluarkan oh dan berkata, "Saya mungkin pernah mendengar tentang seseorang bernama Ding Gao Yang. Anda kenal dia, itu saudaraku," kata Ding Yuan Xin. "Kalau begitu aku benar-benar minta maaf, aku membantai dia." Linghan mengangkat bahu. "Aku tahu, jadi aku datang untuk membunuhmu," Ding Yuan Xin berkata dengan tenang, tetapi nadanya memancarkan dingin yang ekstrim. Linghan mengelus dagunya dan berkata, "Kamu yakin bisa membunuhku? Kamu tentu luar biasa. Hanya di lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier tetapi memiliki kecakapan pertempuran yang menembus batas spiritual Ocean Tier, mencapai tier pedestal tier 2 bintang, dan bahkan 3 bintang. Tapi hanya itu yang ada. Aku di lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual dan kecakapan pertempuran saya dapat mencapai 15 bintang. Bagaimana Anda bisa menolak?" Ding Yuan Xin berkata dengan acuh tak acuh, tampak sangat tenang. "Jadi, tunggu apa lagi? Biarkan aku menguji kekuatan 15 bintang spiritual pedestal tier-tier." Linghan tertawa keras. "Sesuai keinginan kamu," Ding Yuan Xin mendengus. Sosoknya melintas dan sudah dipotong ke depan Linghan. Sebuah telapak tangan menepuk dahi Linghan, dan sebelum telapak tangan menghantam, Origin Power telah menyerang dengan luar biasa, dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang mengerikan. Sosok Linghan menembak ke belakang. "Weng,
Thunder Battle Armor sudah diaktifkan, membentuk penghalang kilat. Pedang kelahiran setan juga muncul di tangannya, dan saat dia menyalakan 2 garis seperti urat nadi, dia mengiris dengan pedangnya dan 7 kilasan pedang Ki melambai. Di bawah serangan ini, dia masih dikirim terbang. Telapak tangan, leher, dan area lainnya menunjukkan kulit yang pecah dan bekas darah. Tingkat kekuatan pertempuran pedestal tier 15 bintang terlalu menakutkan, dan dia belum mengaktifkan formasi ular roh asal surgawi kecil, jadi dia bahkan kurang cocok. Di bawah serangan ini, dia masih dikirim terbang. Telapak tangan, leher, dan area lainnya menunjukkan kulit yang pecah dan bekas darah. Tingkat kekuatan pertempuran pedestal tier 15 bintang terlalu menakutkan, dan dia belum mengaktifkan formasi ular roh asal surgawi kecil, jadi dia bahkan kurang cocok. Namun, Ding Yuanxin mengungkapkan ekspresi heran. Meskipun dia tidak memberikan segalanya dalam serangan ini, dengan kekuatannya, serangan biasa setidaknya adalah kecakapan pertempuran 10 bintang. Namun itu hanya mengejutkan dan membuka kulit Ling Han. Ini terlalu konyol. Ling Han mengabaikannya di dalam. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih di Rockcliffe Body dan belum maju ke Iron Sheet Body, guncangan dari kekuatan seperti itu bahkan tidak akan mampu memecahkan kulitnya. Hanya Luoda yang takut sampai berkeringat empedu. Ling Han sebenarnya kuat sampai tingkat tertentu, dan dia benar-benar ingin membunuh Ling Han. Dia benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Masalahnya adalah, bagaimana Ling Han bisa sekuat itu? Alat roh apa itu? Ding Yuanxin menatap pedang kelahiran setan di tangan Ling Han. Baru saja, jika dia tidak terintimidasi oleh pedang, membuat kehebatan pertempurannya turun banyak, Ling Han pasti tidak akan hanya dikirim terbang. Bukan hanya pedang ini, tetapi armor perang juga memiliki pertahanan yang mengejutkan. Keduanya bersama-sama memberi kecakapan pertempuran Ling Han yang bisa menyamai kecakapan pertempuran tier 10 pedestal tier 10. Kamu menebak, kata Ling Han tersenyum. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakan, setelah aku mengambilnya dari kamu, itu akan menjadi milikku, kata Ding Yuan, penuh dengan keyakinan. Kecakapan pertempurannya setinggi 15 bintang, dan Ling Han mengalami kesulitan dalam menerima serangan kasualnya, jadi bagaimana mungkin Ling Han melawannya dengan kekuatan penuh? Ling Han bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, imajinasi Anda cukup kaya. Apakah itu imajinasi atau kenyataan? Anda akan segera tahu. Sedikit keserakahan terungkap mata Ding Yuanxin. 2 alat roh membuat matanya merah karena keinginan. Apakah itu untuk membalaskan dendam saudaranya atau untuk merebut 2 alat roh? Dia harus memusnahkan Ling Han. Hong, dia menyerang, sebuah telapak tangan muncul, menggerakkan angin dan awan. Lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual adalah batas yang bisa dicapai manusia, jadi kekuatannya secara alami menakutkan. Telapak tangannya terangkat ketika garis-garis yang menyerupai urat nadi menyala satu demi satu, dan dengan Hong, nyala api yang tak terbatas menyembur keluar, mengubah sekeliling menjadi lautan api. Ark, Luoda menjerit tragis, buru-buru mencoba melarikan diri dengan panik. Dia hanya di lapisan pertama dari tingkatan pedestal spiritual, jadi bagaimana dia bisa bertahan melawan kekuatan api? Di Thunder Battle Armor, garis-garis seperti vena melayang erat dan memancarkan cahaya petir yang tak henti-hentinya, berputar di sekitar Ling Han dan menghalangi kekuatan api. Namun, ini sangat tak tertahankan, tingkatnya masih agak rendah dan kekuatan petir diaktifkan tidak cukup kuat, tidak mampu menandingi kekuatan nyala api. Ling Han menyerang dengan pedangnya, dan saat 7 kilasan pedang Ki menari, dia berputar-putar di sekitar Ding Yuanxin. Tidak cukup, Ding Yuanxin mencibir. Keuntungan dalam kultivasinya terlalu besar, perbedaannya tidak dapat diubah tidak peduli metode apa yang digunakan Ling Han. Ling Han tidak menanggapi dan hanya bertengkar. Tangan kirinya bergetar, melepaskan tongkat bermotif ungu emas, meletakkan formasi ular roh surgawi kecil. Seketika, ular roh muncul dan memasuki tubuhnya, meningkatkan kecakapan pertempurannya lebih jauh. Hah, formasi? Ding Yuanxin mengungkapkan ekspresi kaget. Tidak akan pernah mengira kamu juga master formasi, namun, bahkan jika kamu telah menetapkan formasi,
Kamu masih bukan lawanku sama sekali, Peng. Peng, Peng. Keduanya bertarung dengan sengit, tetapi tanpa ragu. Itu satu sisi. Ding Yuanxin berada di atas angin sepenuhnya, dan dengan hanya beberapa gerakan, tanda-tanda bahaya sudah mengelilingi Ling Han. Ini juga karena dia memiliki Thunder Battle Armor, atau dia akan sudah mati beberapa kali. Namun demikian, ia masih diliputi oleh bekas luka, dan di beberapa tempat bahkan terluka sampai ke tulang, sangat memengaruhi pertempurannya. Chapter 408. Kilasan ke-8 Sword Ki. Berjuang sampai hampir kelelahan, Ling Han mulai berlari. Ding Yuanxin jelas sedang mengejar mereka berdua melarikan diri dan membunuh. Mengapa Ling Han tidak bersembunyi di Menara Hitam? Itu karena dia tidak ingin terlalu mengandalkan Menara Hitam. Menara Hitam tentu saja merupakan harta paling berharga untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi jika Ling Han selalu memperlakukannya sebagai kartu truf yang maha kuasa, maka haruskah ia bertemu dengan seorang ahli yang tidak bisa ditawan oleh Menara Hitam? Apa yang akan dia lakukan? Ini tidak dibesar-besarkan sama sekali karena Menara Hitam rusak parah dan ada banyak elit di dunia. Selain itu, membentuk kebiasaan bersembunyi di dalam Menara Hitam ketika dihadapkan dengan bahaya akan membuat Ling Han kehilangan pantang menyerah dan keberanian. Untuk ingin mendaki ke puncak seni bela diri, keberanian jelas merupakan suatu sifat yang tidak bisa hilang. Jadi Ling Han lebih suka menjilat darah di luka-lukanya dan tidak bersembunyi di dalam Menara Hitam. Dia menggunakan Ding Yuanxin untuk menguatkan dirinya, karena dia merasa bahwa pintu ke Flash ke-8 Sword Ki akan segera terbuka untuknya. Dia adalah tipe yang lebih tangguh dan memiliki semangat juang yang lebih kuat semakin besar tekanannya, jadi Ding Yuanxin adalah batu asahan yang baik yang bisa mengasah pedangnya yang tajam bahkan lebih tajam. Berkali-kali, Ling Han hampir jatuh ke tanah kebinasaan abadi, tetapi mengaktifkan scroll surga yang tidak dapat dihancurkan, setiap cedera akan dengan cepat pulih tidak peduli seberapa beratnya, memungkinkannya untuk terus berputar-putar. Berlanjut selama 7 hari, Ling Han mundur sambil bertarung. Waktu yang paling berbahaya adalah ketika sebuah serangan mendarat di dadanya tempat lubang di Thunder Battle Armor berada, membuat hatinya hampir meledak. Untungnya, dengan setetes true fluid yang tidak dapat dihancurkan, ia segera pulih, tetapi itu juga membuatnya berkeringat dingin karena ketakutan. Tapi berlama-lama di dekat garis kematian kali ini, Ling Han menerima realisasi yang cukup dan saat ia menghantam pedangnya, 8 kilatan pedang Ki ditembakkan. Apa? Mata Ding Yuanxin hampir jatuh. Dia jelas hampir menembus dada Ling Han, dan di bawah keterkejutan origin power, organ Ling Han seharusnya meledak. Namun, Ling Han tidak hanya benar-benar baik-baik saja, tetapi juga meningkat lebih jauh, membentuk 8 kilat Sword Ki. Benar-benar orang aneh. Ling Han tertawa keras dan berkata, "Terima kasih. Terima kasih kakakmu." Dia tidak pernah memiliki niat untuk membantu pencerahan Ling Han. Ekspresi Ding Yuanxin berubah tajam ketika dia berkata, "Jadi bagaimana jika Anda memiliki 8 kilasan pedang Ki? Ini benar-benar tidak dapat membuat perbedaan tingkat di antara Anda dan saya." "Kamu benar, jadi aku tidak akan bermain denganmu lagi." Ling Han melompat dan menyusup ke hutan lebat, dan dengan cepat, dia memasuki Menara Hitam. Dia tidak mungkin mengalahkan Ding Yuanxin dalam jangka pendek, dan karena dia membentuk 8 kilatan Sword Ki, misinya selesai. Secara alami tidak perlu terus berselisih dengan yang terakhir, dia masih harus berkultivasi. Ding Yuanxin mengejar sampai ke titik, tetapi jejak Ling Han sudah semua hilang, secara alami membuatnya berteriak berulang kali dalam amarah. Setelah mengejar selama 7 hari 7 malam, dia masih belum membunuh seorang seniman bela diri kecil di lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier, tetapi sebaliknya membiarkan Ling Han membentuk 8 kilatan Sword Ki itu adalah tamparan langsung ke wajahnya. "Aku pasti akan menemukanmu," Ding Yuanxin berkata dengan suara tegas. "Harta karunmu adalah milikku." Ling Han berkultivasi untuk sementara waktu di Menara Hitam. Beberapa hari ini, dia berkelahi atau berlari, tidak punya waktu untuk berkultivasi, tetapi berkelahi tentu saja merupakan metode terbaik untuk meningkatkan
dia menemukan bahwa tubuhnya berada dalam keadaan yang sangat istimewa, tidak peduli roh ki atau kekuatan asal. Keduanya memiliki pertemuan yang sangat baik. Dalam kondisi ini, efektivitas kultivasinya dapat meningkat 10 kali lipat. Ini sangat mengejutkan karena dia belum berkultivasi selama 7 hari, tetapi hanya menggunakan 1 hari untuk menebusnya. Selain itu, efektivitasnya lebih baik 3 hingga 4 kali lipat. Tidak heran Sword Emperor, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan yang lainnya sangat suka berperang di masa lalunya. Setelah maju ke tingkat bunga mekar, obat-obatan roh yang dapat meningkatkan budidaya sangat jarang, dan Origin Crystals juga sama. Tier transformasi dewa atau Heaven Tier mana yang bersedia untuk memperbaiki kristal-kristal asal dalam jumlah besar untuk digunakan orang lain? Paling-paling mereka memperbaiki 1 atau 2 potong untuk junior mereka, terutama untuk membantu mereka memahami niat bela diri. Jadi, memelihara melalui pertempuran adalah pilihan terbaik. Lagi pula, hanya ada 1 kaisar alkimia yang luar biasa dalam hidup Ling Han, dan tidak ada yang bisa meniru jalannya. Ling Han mengangguk, sepertinya dia harus menemukan beberapa lawan yang kuat untuk bertarung di masa depan. Tentu saja, mereka tidak bisa terlalu kuat, kalau tidak dia akan mati begitu menggenggam mereka. Lalu apa lagi yang harus dilakukan? Ling Han sudah lama tidak bisa melihat melalui kultivasi Hun Yu. Hanya setelah bertarung dengannya, dia tahu bahwa gadis kecil itu naik ke lapisan kelima dari tingkat samudra spiritual, lebih rendah darinya dengan sedikit namun dengan momentumnya melampaui dirinya. Itu seperti melambaikan cambuk di belakang punggung Ling Han, mengawasi dan mendesaknya untuk tidak bersantai sejenak, atau Hun Yu akan mengungguli dia. Dikalahkan oleh seorang gadis kecil berusia 5 hingga 6 tahun akan sangat memalukan. Ling Han dan Hun Yu meninggalkan menara, dan setelah berjalan beberapa saat, mereka menabrak perkemahan sebuah pesta. Ada 10 tenda di depan, dan itu kebetulan waktu makan. 13 orang mengepung api unggun dan makan. Hahaha, teman-teman, anak muda ini benar-benar membawa seorang gadis kecil ke hutan setan gelap. Melihat mereka berdua, beberapa orang langsung mulai membuat keributan. Tentu saja, Hun Yu memang terlalu kecil. Bisa berjalan di sini, anak muda ini pasti pekerjaan. Seseorang melihat lebih dalam lagi. Bukankah dia hanya pada lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier? Lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier. Lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier yang berumur kurang dari 20 tahun agak mengejutkan. Anak muda, kamu telah datang untuk Heavenly Lucky Stone juga, kan? Hehe, beberapa elit tier bunga blossom telah muncul, bahkan pedestal tier Ones tidak memiliki hak untuk berbicara, apalagi tier laut spiritual kecil. Berlari sembarangan seperti Anda melakukannya hanya akan membawa malapetaka kematian pada diri Anda sendiri, kata seorang lelaki tua di lapisan ke-7 spiritual pedestal tier. Ling Han menjawab dengan "oh" dan berkata sambil tersenyum, "Senior, mengapa mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah hutan setan gelap sekarang tidak mengizinkan orang lain untuk masuk?" Tentu saja begitu, pria tua itu mengangguk. Nilai Heavenly Luckstone sangat tinggi. Meskipun tidak ada gunanya untuk Flower Blossom Tier dan Elite Tier bayi spiritual, bagi para seniman bela diri di bawah ini, itu sangat berharga karena dapat membuat jenius. Saat ini, Elite Tier bayi spiritual belum muncul, tetapi banyak yang tier bunga blossom telah datang. Karakter kecil seperti Anda berkeliaran secara acak mungkin saja ditabrak mati oleh seseorang. Anak muda, bergabunglah dengan kami Courtworm Silkworm Court hanya untuk beberapa hari kerja. Ini 2 potong Origin Crystal setiap hari, bagaimana kalau itu? Ling Han berpura-pura kaget dan berkata, "Senior, aku hanya di lapisan ke-7 spiritual Ocean Tier, apa gunanya aku? Menghadapi Elite Flower Blossom Tier, aku sama sekali tidak cocok." Lokasi Heavenly Luckstone sudah ditentukan, tetapi semua orang khawatir tentang binatang yang menjaganya. Tidak ada yang akan menyerang dengan terburu-buru agar tidak memberi keuntungan bagi orang lain. Namun, kebuntuan ini tidak akan berlanjut lama, karena semua orang pasti akan terlebih dahulu membentuk aliansi untuk membunuh binatang buas itu. Pada saat itu, aliansi itu secara alami akan pecah, dan semakin kuat kelompoknya,
semakin tinggi kemungkinan untuk merebut batu keberuntungan surgawi oleh mereka. Bahkan para prajurit spiritual Ocean Tier adalah kekuatan untuk tidak diabaikan, lelaki tua itu menjelaskan. Ling Han tertawa, kekuatan apa yang tidak bisa diabaikan? Ini hanya terdengar bagus, tapi itu hanya menganggap mereka sebagai umpan meriam. Melihat niat membunuh jauh di dalam mata pria tua itu, Ling Han tahu bahwa jika dia menggelengkan kepalanya karena penolakan, pria tua itu pasti akan berusaha membunuhnya. Meskipun dia tidak takut, mengapa tidak bermain dengan mereka untuk saat ini? Ketika dia menemukan lokasi Heavenly Luckstone, dia baru saja memancing di perairan yang bermasalah. Baik, dia langsung setuju. Pria tua itu juga mengungkapkan senyuman, membekap niat membunuh langsung. Chapter 409. Kera Iblis Darah Emas. Ini adalah tim dari Heavenly Silkworm Court, tetapi hanya orang tua itu yang benar-benar milik Heavenly Silkworm Court. Namanya adalah Zuo Yudao. Yang lain seperti Ling Han, direkrut di sepanjang jalan. Tak perlu dikatakan, mereka benar-benar pesta makanan ternak meriam. Jika mereka menghadapi pertempuran besar, mereka hanya akan memadamkan hidup mereka. Beberapa memiliki kecemasan di mata mereka, jelas melihat kebenaran, tetapi yang lain dipenuhi dengan kegembiraan mendapatkan 2 potong origin kristal per hari, di mana lagi orang akan menemukan pekerjaan yang begitu baik. Namun, jika pertempuran besar pecah antara pasukan besar, orang-orang di sini mungkin semua akan mati. Jadi mengapa Sekte Ulat Sutera Surgawi perlu membayar orang mati origin kristal? Ling Han tenang dan tenang. Dia memiliki menara hitam di tangan dan dipenuhi dengan keyakinan, memiliki pemikiran untuk memancing di perairan yang bermasalah. Dia dan Hun Yu adalah pendering, melihat bahwa mereka hanyalah seorang anak muda dan seorang gadis kecil, bagaimana mungkin orang lain berjaga-jaga. Setelah makan, rombongan menuju barat daya. Dengan upaya setengah hari, sebuah lembah gunung muncul di hadapan mereka. Kerumunan besar berada di luar lembah, seolah-olah mengadakan pertemuan umum. Tatapan Ling Han melintas. Dia melihat bahwa tempat itu dibagi menjadi lingkaran-lingkaran banyak kekuatan, masing-masing hanya mengelilingi area kecil tenda. Sebagian besar pasukan juga menanam bendera mereka, misalnya, Heavenly Silkworm Courts adalah ulat sutra bis berwarna ungu, Deverbone Court adalah tengkorak, dan Cold Water Sex adalah sungai es. Sekte air dingin juga datang, ya. Ling Han tersenyum nakal. Ketika dia berada di Fallen Moon Gorge, dia memusnahkan salah satu murid Sekte air dingin. Jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang, akankah elit Sekte air dingin datang dan membuatnya membayar? Jika mereka bertemu di jalan sempit, maka mereka mungkin, tetapi di bawah mata orang banyak, siapa yang berani meletakkan tangan mereka di atas seorang alkemis? Kecuali jika alkemis ini melakukan sesuatu yang benar-benar akan menyebabkan murka dewa dan kebencian manusia dan menimbulkan kemarahan publik, mereka pasti harus mempertimbangkan Leviathan yang merupakan masyarakat alkemis. Selain itu, Ling Han sekarang adalah alkemis kelas bumi. Akankah mereka menyinggung alkemis kelas bumi secara mendalam hanya karena murid tier lautan spiritual belaka? Ling Han melihat sekeliling, semua kekuatan yang dia kenal datang kecuali satu. Rumah Cahaya Darah. Ada desas-desus bahwa tuan asli dari Rumah Cahaya Darah dikalahkan oleh seorang pria yang menyebut dirinya Kaisar Tinju, menghasilkan posisi tuan rumah. Penggantinya benar-benar menahan diri, bahkan tidak bergerak untuk batu keberuntungan surgawi. Bahkan jika benda ini tidak digunakan untuk diri sendiri, melemparkannya ke Spirit Treasures Pavilion dan melelang itu pasti akan mendapatkan harga setinggi langit. Ling Han sangat rendah, bersembunyi di dalam umpan meriam dari Heavenly Silkworm Court. Dia berkultivasi setiap hari, memahami cara pedang dan formasi. Semua jalur surga dan dunia saling terkait dan ia memperoleh pemahaman dengan analogi, membentuk 8 kilatan pedang Qi. Menyadari manfaat seperti itu secara alami membuatnya penuh percaya diri. Yao Hui Yue baru berusia 24 hingga 25, namun dia membentuk 9 kilasan pedang Qi, bahkan mungkin lebih banyak lagi, memberi tekanan besar pada Ling Han. Generasi yang lebih tua telah tiba,
dan anak-anak muda yang tergila-gila tidak bisa lagi menarik perhatian. Namun, Zhuan masih seperti bulan yang cerah dan akan menimbulkan keributan dimanapun dia berjalan, selalu dikelilingi oleh banyak orang. Di dalam lembah gunung adalah batu keberuntungan surgawi, tetapi di dalam gua gunung, seekor binatang buas mengawasi dan memblokir jalan. Sampai hari ini, tidak ada yang berani pergi. Karena binatang ini adalah kera iblis darah emas, seorang raja di antara binatang buas, berada di lapisan ke-9 tingkat bunga mekar dan seorang raja di antara binatang buas menentukan kekuatan binatang itu yang luar biasa. Selain itu, mentalitas binatang buas di sini dipengaruhi oleh niat kekacauan masing-masing dan setiap orang hanya tahu tentang pembantaian, membuat kera iblis darah emas semakin menakutkan. Meskipun ada beberapa elit tier bunga-bunga, tidak banyak yang mencapai lapisan ke-9. Belum lagi bahwa bahkan jika 10 atau bahkan 20 dari mereka bergandengan tangan, mereka mungkin bahkan tidak menyaingi kera iblis itu. Karena itu, semua orang menunggu. Bertarung dengan makhluk ganas seperti itu membawa peluang kematian yang sangat tinggi. Jadi semakin yakin mereka, semakin baik. Namun, ini tidak akan bertahan lama, karena ki iblis memengaruhi pikiran makhluk hidup, membuat orang gila sesuatu yang tak seorang pun ingin terjadi pada diri mereka sendiri. Sekarang orang-orang yang berkuasa ini sedang bernegosiasi. Siapa yang akan mengambil batu keberuntungan surgawi, dan manfaat apa yang akan diterima penerima untuk berdamai dengan yang lain? Selain itu, kera iblis darah emas adalah raja. Jadi darah, daging, kulit, bulu, dan tulangnya semuanya memiliki nilai yang sangat besar. Jadi bagaimana hal itu didistribusikan? Sekarang orang-orang yang berkuasa ini sedang bernegosiasi. Siapa yang akan mengambil batu keberuntungan surgawi, dan manfaat apa yang akan diterima penerima untuk berdamai dengan yang lain? Selain itu, kera iblis darah emas adalah raja. Jadi darah, daging, kulit, bulu, dan tulangnya semuanya memiliki nilai yang sangat besar. Jadi bagaimana hal itu didistribusikan? Hari-hari ini hanya tentang berdebat bolak-balik seolah-olah selama lelang. Setiap pasukan ingin membayar harga terkecil untuk menerima manfaat terbesar. Tetapi begitu ada terlalu banyak orang, itu secara alami menjadi konferensi tanpa akhir. Namun, setelah 2 hari, kera iblis darah emas memulai serangan itu. Tingginya lebih dari 30 kaki dan sepenuhnya ditutupi bulu merah yang mencapai 2 kaki, berayun lembut di bawah angin gunung. Cakarnya sangat panjang, masing-masing mencapai 3 kaki dan seolah-olah tombak yang tajam tampilan berkilau itu sendiri akan menakuti orang. Ini adalah binatang tingkat raja sekuat lapisan ke-9 tingkat bunga mekar, memancarkan kehadiran yang sangat menakutkan yang bisa menyaingi lapisan pertama tingkat bayi spiritual. Bahkan banyak elit Flower Blossom Tier tidak berani dengan mudah memulai pertempuran. Orang-orang di bawah Flower Blossom Tier semua menjadi lunak di telapak kaki mereka, hampir jatuh ke tanah kehadirannya terlalu menakutkan. Ketika Feng Yan mengeluarkan dekrit magis, itu mengejutkan semua elit tier pedestal tier, dan sekarang kera iblis ini memiliki kekuatan yang sama. Namun, beberapa orang adalah pengecualian, seperti Zhuan dan Shen Zongcheng, dan beberapa anak muda yang tidak dikenal Ling Han. Mereka benar-benar menolak kehadiran. Anak-anak ini adalah raja di antara manusia. Meskipun mereka masih muda dan belum dewasa, seorang raja muda masih seorang raja. Jadi bagaimana mereka bisa berlutut atau menundukkan kepala ke arah raja lain? Li Genhan tidak ingin menonjol dan menarik Hunyu untuk duduk di tanah. Semua orang duduk dan tidak perlu khawatir orang menghalangi penglihatan mereka. Selain itu, kera iblis ini tingginya lebih dari 30 kaki, targetnya terlalu jelas. Bunuh, bunuh. Kera iblis itu benar-benar mengumbar kata-kata manusia, mata merahnya dipenuhi dengan kekejaman ketika ia segera memulai pembantaiannya. Melambaikan cakar iblisnya, 5 kilasan ki penting melesat keluar, berubah menjadi serangan sepanjang 30.000 kaki. Ki penting menyapu dan mereka yang berbaring, duduk, atau berlutut di tanah tidak diragukan lagi terbagi menjadi 2. Berhenti. Dengan satu serangannya, para elit tingkat bunga mekar ini tidak bisa duduk lagi, dan menyerang keras satu demi satu. Tidak hanya umpan meriam di sini,
tetapi juga para murid mereka, dan jika mereka semua mati di sini, kerugiannya akan terlalu besar. 1, 2, 3, 4, 5. Ling Han menghitung total 34 prajurit Flower Blossom Tier. Dari mereka, 3 mencapai lapisan ke-9, 5 lapisan ke-8, 9 lapisan ke-7. Mereka yang berada di bawah lapisan ke-7 sebenarnya tidak begitu penting. Melawan raja, paling-paling mereka bisa menghalanginya, dan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung secara langsung. Sama seperti Ling Han, bahkan jika 100 elit lapisan tier spiritual samudra datang, bukankah mereka semua masih mudah terbunuh seketika? Hong, hong, hong. Pertempuran besar dimulai, dan meskipun kera iblis bertarung melawan massa sendirian, ia masih memiliki inisiatif. Saat melambaikan cakar iblisnya, setiap cakar menyerang dengan ki yang penting, mustahil untuk diatasi, memaksa elit tingkat bunga mekar untuk menghindar di semua tempat. Seorang raja di antara binatang buas benar-benar kuat. Chapter 410. Bukan bodoh. Kera iblis melambaikan tangannya, menyapu kilasan ki penting yang diisi dengan kekuatan destruktif yang tak terhentikan tanpa terkendali dengan 10 jari. Setidaknya itu hampir tak terkalahkan di tingkat bunga mekar. Zi. Para elit Flower Blossom Tier melepaskan alat roh mereka untuk menangkis, tetapi bahkan alat roh tingkat ke-6 dibiarkan dengan tanda goresan. Melihat ini, mereka terengah-engah. Jika peralatan roh akan tergores oleh cakar kera iblis, maka bukankah mereka akan dipotong setengah segera? Dan jika tubuh mereka tergores, apakah itu akan berguna, bahkan mereka menggunakan kekuatan asal untuk bertahan? Ketika pemikiran ini muncul, bahkan lapisan ke-9 dari elit tingkat bunga mekar tidak berani secara langsung menentang serangan kera dan menahannya di sekitarnya. Dengan tidak ada yang berani mengambil garda depan, kera iblis secara alami datang dan pergi dengan bebas, menunjukkan sepenuhnya kekuatan ganasnya. Meskipun fisiknya besar, gerakannya sangat lincah dan cepat. Tiba-tiba kiri, lalu tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba di depan, lalu tiba-tiba dari belakang, begitu aneh sehingga membuat orang jijik itu benar-benar seperti binatang tipe kelincahan. Namun, ketika elit tingkat bunga blossom benar-benar berpikir bahwa itu adalah tipe kelincahan, kera iblis melancarkan serangan kekerasan, hanya menargetkan satu orang. Orang itu berada di lapisan kedua tingkat bunga mekar, wajahnya berubah menjadi hijau karena kekuatannya sangat berbeda dibandingkan dengan kera iblis. Semua orang buru-buru mencoba menyelamatkannya, tetapi fisik kera iblis itu sombong. Pedang ki, saber ki, dan sejenisnya yang dilepaskan oleh alat roh tidak bisa membahayakan sama sekali dari jarak ini, bahkan tidak bisa memotong satu rambut pun. Tidak ada cara untuk berhasil seperti itu, jadi mereka harus menagih satu demi satu. Kera iblis menargetkan prajurit tingkat bunga mekar, yang setara dengan menahannya di depan, sehingga mereka tidak takut pertempuran jarak dekat. Bunuh-bunuh, kera iblis itu tiba-tiba menoleh dan menyerang kerumunan. Semua orang tahu bahwa Dark Demon Forest dipenuhi dengan kehadiran aneh, dan semakin lama tinggal, tidak peduli binatang atau manusia, semua akan menjadi gila dan haus darah. Tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan destruktif, tetapi juga mempengaruhi kecerdasan. Pepatah yang jujur bahwa kehilangan akal, batas kekuatan pertempuran yang dilepaskan akan terbatas tidak peduli seberapa kuat itu benar. Ini adalah alasan utama mengapa kerumunan berani menyerang kera iblis di semua sisi. Tetapi siapa yang mengira bahwa sekelompok besar orang akan ditipu oleh kera iblis, mengalihkan perhatian mereka dan kemudian melepaskan kekuatannya? Apakah ini benar-benar makhluk ganas yang hanya tahu pembantaian? Tidak baik. Ekspresi elit Flower Blossom Tier berubah menjadi hijau. Meskipun mereka menang dalam jumlah, bisakah mereka benar-benar memblokir Raja Binatang Buas di lapisan ke-9 dari Tier Blossom Flower yang bertarung langsung? Lagi pula, mereka hanya memiliki 3 elit di lapisan ke-9 tingkat bunga mekar. Pada saat ini, 3 prajurit di lapisan ke-9 tingkat bunga mekar adalah yang pertama mundur, kemudian mereka yang berada di lapisan ke-8, dan mereka yang berada di lapisan ke-7. Semakin tinggi tingkat mereka,
semakin banyak kendali yang mereka miliki atas kekuatan mereka sendiri. Kera iblis tertawa aneh. Lengannya terentang, dengan mudah menangkap elit Flower Blossom Tier masing-masing. Lapisan ke-9 dari tingkat bunga mekar terhadap lapisan ke-5 dari tingkat bunga mekar, dan kera adalah raja tingkat itu adalah hasil yang jelas. Mengapa kepala mereka hanya dipenuhi dengan pikiran untuk berlari? Lapisan ke-9 dari tingkat bunga mekar terhadap lapisan ke-5 dari tingkat bunga mekar, dan kera adalah raja tingkat itu adalah hasil yang jelas. Mengapa kepala mereka hanya dipenuhi dengan pikiran untuk berlari? Selamatkan aku, selamatkan aku. Dua elit Flower Blossom Tier yang disita berteriak keras saat mereka mati-matian berjuang dan menyebarkan niat bela diri mereka. Di permukaan tubuh mereka, garis-garis seperti urat yang tak berujung menyebar, ditutupi oleh kecemerlangan yang menakjubkan. Setiap garis seperti vena yang ditembakkan akan cukup untuk memusnahkan bidang prajurit tier pedestal tier, tapi mereka tidak bisa bebas sekarang dari kontrol kera iblis. Kekuatan dari raja tingkat binatang ditampilkan sepenuhnya. Kera iblis menerapkan kekuatan di kedua tangan, menyebabkan keduanya meledak. Hong, gelombang kejut listrik yang mengerikan bergema di langit dan bumi. Kultivasi seorang seniman bela diri setara dengan mengambil diri sendiri sebagai tungku, meningkatkan diri sendiri. Terutama setelah maju ke tingkat bunga mekar, kekuatan yang terkandung di dalam tubuh gemetar dan sangat menakutkan. Sekarang setelah dihancurkan, kekuatan menakutkan yang keluar dari kendali secara alami mengejutkan. Kultivasi seorang seniman bela diri setara dengan mengambil diri sendiri sebagai tungku, meningkatkan diri sendiri. Terutama setelah maju ke tingkat bunga mekar, kekuatan yang terkandung di dalam tubuh gemetar dan sangat menakutkan. Sekarang setelah dihancurkan, kekuatan menakutkan yang keluar dari kendali secara alami mengejutkan. Kera iblis itu tidak sedikit pun takut dan malah membuka mulutnya, melemparkan dua prajurit bunga tingkat bunga ke dalam mulutnya, mengunyah beberapa kali, dan menelan mereka seluruhnya. Mendesis. Melihat ini, semua orang menarik napas dingin. Antara manusia dan binatang, benar-benar hanya ada hubungan saling melahap satu sama lain karena kedua belah pihak mengandung daging yang sangat bermanfaat bagi yang lain. Jadi makan bola-bali itu cukup normal. Namun, berdiri di posisi manusia, melihat salah satu dari mereka dimakan masih memiliki dampak yang besar. Selain itu, mereka adalah dua elit tier blossom bunga. Tidak peduli dari pihak mana mereka berasal, itu adalah kerugian yang tak tertahankan. Setelah makan dua prajurit bunga tingkatan bunga, mata merah kera iblis itu bahkan lebih cerah, seperti dua matahari kecil. Itu menatap semua orang lagi dengan niat membunuh yang mengguncang. Ling Han menggelengkan kepalanya ke dalam. Jika seniman bela diri manusia terus menyembunyikan niat mereka sendiri, maka mereka hanya akan dihancurkan secara terpisah oleh kera setan. Selain itu, kera iblis sudah berada di tahap puncak dari Flower Blossom Tier, dan jika ia memakan 10 seniman bela diri Flower Blossom Tier lainnya, itu mungkin bisa maju. Bersambung ke chapter 411. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.